Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kelompok kami untuk mempresentasikan tentang materi perbuatan melawan hukum. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad, Ravena Belva, dan Muhammad Umar. Perbuatan melawan hukum, tindakan yang melanggar undang-undang dan hak subjektif orang lain, yang mengakibatkan kerugian dan mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab. Dalam hukum perdata Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Ada 3 kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sengaja, tanpa kesengajaan, dan akibat kelalaian. Pengertian perbuatan melawan hukum. Apa sih perbuatan melawan hukum itu? Menurut pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dengan demikian, PMH atau perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan hak-hak subjektif orang lain, norma kesusilaan, dan prinsip kepatutan dalam masyarakat. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terdapat 4 unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada perbuatan, tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua ada kesalahan. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, di mana pelaku melanggar kewajiban hukumnya. Yang ketiga ada kerugian. Harus ada kerugian yang dialami oleh pihak lain, baik bersifat material seperti kerusakan fisik maupun imaterial seperti kehilangan kesempatan atau rasa sakit. Yang terakhir atau yang keempat ada hubungan kausal. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang timbul. Selanjutnya, kategori perbuatan melawan hukum. PMH dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan sifat dan niat pelaku. Yang pertama, perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Tindakan yang dilakukan dengan niat untuk melanggar hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan. Tindakan yang melanggar hukum tetapi tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian. Yang terakhir, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Tindakan yang dilakukan tanpa kehati-hatian yang seharusnya sehingga merugikan pihak lain. Selanjutnya, konsekuensi hukum. Setiap individu atau entitas yang melakukan PMH diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Ganti rugi ini dapat berupa kompensasi finansial untuk menutupi kerugian material maupun imaterial. Dalam hal ini, korban memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai aspek konsekuensi hukum dari PMH. Yang pertama, kewajiban ganti rugi. Salah satu konsekuensi utama dari PMH adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Ganti rugi bisa berupa material, yaitu kompensasi untuk kerugian yang dapat diukur secara nyata, seperti biaya perbaikan, kehilangan pendapatan, atau biaya medis. Ganti rugi imaterial, kompensasi untuk kerugian yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti penderitaan emosional atau kehilangan kesempatan. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus dibuktikan. Untuk menuntut ganti rugi atas PMH, penggugat harus membuktikan 4 unsur utama, yaitu perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang atau norma yang berlaku. Kedua, kesalahan. Pelaku harus melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Yang ketiga, kerugian. Harus ada kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat perbuatan tersebut. Yang keempat, hubungan kasual. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Dan di sini ada sanksi hukum. Di sini selain kewajiban untuk mengganti kerugian, pelaku PMH itu juga dapat dikenakan sanksi hukum lainnya, tergantung pada sifat dan beratnya perbuatan tersebut. Dalam beberapa kasus, pengadilan itu dapat memberikan denda atau sanksi administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban tambahan terhadap pelaku. Di sini juga ada perlindungan hukum bagi korban, yaitu konsekuensi hukum dari PMH juga mencakup perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut ganti rugi dan mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan melawan hukum tersebut. Dan di sini kesimpulannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria 4 unsur, berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut.
Proses pemberian kredit maupun proses pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan dengan baik dan benar atau profesional merupakan penggerak perekonomian masyarakat serta merupakan bagian dari pelaksanaan putusan hakim atau undang-undang. Proses pemberian kredit maupun proses pelaksanaan lelang berpotensi adanya perbuatan melawan hukum apabila terdapat oknum yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat tidak profesional atau lalai, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah tindakan yang memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara individu dalam masyarakat. Memahami unsur-unsur dan kategori dari PMH sangat penting untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak hak individu di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.